malaikat-malaikat Allah dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Mei doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Mei. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Kita akan memasuki pelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya ya. Sebagai seorang umat muslim, kita harus beriman dan mempercayai adanya malaikat-malaikat Allah. Karena mempercayai malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Ayo, anak-anak masih ingat ya? Rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Dan iman kepada malaikat itu termasuk rukun yang kedua. Jadi kita harus yakin, harus percaya bahwa ada malaikat. Nah, siapa itu malaikat anak-anak? Ada yang tahu? Ya, malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur. Nur itu artinya cahaya. Dan malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka buku kalian pada halaman 34. Kata malaikat adalah jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat itu memiliki beberapa sifat. Nah, sudah Bu Mei tuliskan di papan tulis ya anak-anak ya. Sifat malaikat yang pertama adalah bersifat gaib. Apa artinya gaib itu anak-anak? Gaib itu artinya tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa diraba ya. Kemudian yang kedua, malaikat itu selalu taat, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah ya. Apapun yang disuruh oleh Allah, malaikat selalu mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Siang malam ya, malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian yang keempat, malaikat itu tidak berjenis kelamin anak-anak ya. Jadi malaikat itu tidak perempuan dan juga tidak laki-laki. Kemudian malaikat memiliki akal, tetapi tidak memiliki nafsu seperti manusia. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan juga tidak memiliki nafsu yang lain-lain seperti manusia. Sekarang berikutnya adalah jumlah malaikat ya. Anak-anak, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap hari itu ada malaikat yang melaksanakan sholat sejumlah 70.000 di Baitul Makmur yang ada di langit sana ya. Nah, jadi berapa jumlah pasti malaikat itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita ketahui, jumlah malaikat itu ada 10 anak-anak ya. Yang kalian harus tahu itu ada 10 malaikat. Siapa saja malaikat 10 itu? Mungkin anak-anak sudah pernah belajar ya sebelumnya, waktu di TK atau di kelas 1, 2, nama-nama malaikat. Coba
Mari anak-anak kita ingat-ingat kembali 10 nama malaikat. Malaikat Allah. Yang pertama siapa anak-anak? Betul, Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat Raqib. Yang keempat siapa? Malaikat Atid. Kemudian yang kelima ada malaikat Israel. Yang keenam ada malaikat Munkar. Yang ketujuh ada malaikat Nakir. Yang kedelapan ada malaikat Israfil. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Dan terakhir yang ke-10 ada malaikat yang paling tampan sekali. Siapa anak-anak? Betul, malaikat Ridwan. Nah, inilah dia ke-10 malaikat yang perlu anak-anak ketahui ya, anak-anak ya. Kemudian sekarang tugas-tugas dari ke-10 malaikat ini. Nah, jadi malaikat-malaikat ini adalah utusannya Allah ya. Disebut bala tentaranya Allah. Ya, jadi dia mengemban tugas masing-masing ya anak-anak. Yang pertama, di sini ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa, Nak? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah membagikan rezeki kepada makhluk Allah ya anak-anak ya. Dan juga malaikat Mikail itu yang menurunkan hujan. Karena kan hujan itu air sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga yaitu ada malaikat Raqib. Apa tugasnya anak-anak? Malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amal baik perbuatan manusia. Ya. Sedangkan malaikat Atid tugasnya adalah mencatat perbuatan buruk yang dilakukan manusia selama di dunia. Jadi anak-anak ya, kalian itu setiap waktu itu ada yang mengawasi. Gerak-gerik kalian itu ada yang mengawasi. Siapa? Ada malaikat Raqib di sebelah kanan dan ada malaikat Atid yang mencatat perbuatan buruk di sebelah kiri ya. Jadi misalkan kalian ya, itu ada buah mangga punyanya tetangga, nggak ada yang punya, nggak ada. Kalian mau mengambil lah, meskipun tidak ada yang melihat ya, tetapi itu ada yang mencatat. Jadi anak-anak setiap berbuat harus berhati-hati ya, karena setiap perbuatan kalian itu ada yang mencatat. Jadi kalian harus berusaha berbuat yang baik-baik supaya catatannya semuanya baik. Kemudian yang kelima yaitu malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Kemudian yang keenam malaikat Munkar dan juga yang ketujuh malaikat Nakir. Ini tugasnya adalah memeriksa amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia di alam kubur. Jadi anak-anak, ketika kita nanti telah meninggal dan kita sudah berada di alam kubur, kita itu dimintai pertanggungjawaban, diperiksa amal kita ketika hidup di dunia. Yang memeriksa ya ini malaikat Munkar dan juga malaikat
nakir. Kemudian yang kedelapan itu adalah malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala pertama pada nanti hari kiamat. Kemudian yang 9 itu adalah malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga, ya. Ini malaikatnya ramah ini ya, karena dia apa? Menjaga surga. Kemudian selanjutnya anak-anak, fungsi beriman kepada malaikat, ya. Apa fungsinya, manfaatnya? Kita harus beriman kepada malaikat, harus mempercayai bahwa ada malaikat. Yang pertama di buku kalian halaman 36, mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah sehingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepadanya, ya. Kita tahu bahwa Allah itu memiliki bala tentara. Jadi Allah itu sangat maha besar, maha agung, ya. Sehingga kita akan semakin tunduk kepada Allah. Yang kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya sehingga menambah rasa syukur kita kepadanya. Nah, di sini siapa anak yang dimaksud? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan merasa tenang dan tidak merasa terasingkan ketika hidup di bumi karena ada malaikat yang selalu menjaga kita. Yang keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kelima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Kemudian selanjutnya yaitu sifat-sifat penciptaan malaikat, ya. Seperti sudah Bu Mei jelaskan di awal tadi bahwa Allah itu menciptakan malaikat dari nur atau cahaya, ya. Perbedaan penciptaan malaikat manusia dengan jin dan setan, ya nak, ya. Kalau manusia itu terbuat dari tanah, sedangkan jin dan setan itu terbuat dari api. Kemudian perbedaannya lagi anak-anak, ya. Kalau manusia itu ada yang taat kepada Allah, ada juga yang membangkang kepada Allah. Kalau setan dan jin anak-anak, bagaimana sifatnya? Iya, jin dan setan itu selalu membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi setan ini adalah musuh nyata bagi manusia. Kemudian kalau malaikat bagaimana Bu Mei? Nah, malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang, ya. Kehidupan malaikat diisi dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, anak-anak, demikianlah tadi, ya, penjelasan dari Bu Mei. Tugas kalian di rumah adalah menuliskan 10 malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya, ya, di buku tugas kalian. Bu Mei ulangi, tugas akidah akhlak adalah menulis nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya, ya. Ada 10 malaikat, ya, jangan sampai ada yang tertinggal, ya, 10 malaikat ini. Oke anak-anak, siap melaksanakan tugasnya Bu Mei? Ya, kalau begitu Bu Mei akhiri. Apabila ada kekurangan, Bu Mei mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kalian di rumah tetap semangat dan menjaga kesehatan, ya, supaya bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.